Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyudiarti. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Sore, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan NIM 28920500001. Saya dari semester 3. Video kali ini untuk melengkapi proyek tes saya pada UAS semester 3 ini pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Dan yang akan saya jelaskan di video ini yaitu mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan, kiat-kiat sukses berwirausaha, dan juga ada kreativitas dan juga inovasi dalam wirausaha. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada prinsip-prinsip berwirausaha menurut Robert D. Hisrich dan kawan-kawan pada 2008. Dan di sini ada 5 prinsip yang biasa disebut dengan prinsip efektuasi. Jadi di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan. Prinsip ini merupakan prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, berlawan dengan yang didorong oleh tujuan. Penekanannya di sini adalah menciptakan suatu hal baru dengan cara yang ada daripada menemukan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Dan prinsip kedua yaitu prinsip risiko yang dapat ditanggung. Prinsip ini menetapkan komitmen di awal terhadap kesediaan seseorang untuk menanggung kerugian daripada berinvestasi dengan mengakulasikan imbal hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip burung di tangan. Prinsip ini melibatkan negosiasi dari dengan setiap dan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia memberi komitmen untuk proyek tanpa mengkhawatirkan biaya peluang atau mengolaborasi analisis pesaing. Prinsip yang keempat yaitu prinsip limun. Prinsip ini menyarankan agar mengakui dan menyelaraskan tindakan berkelanjutan untuk mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya, mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut. Dan yang kelima ada prinsip pilot dalam pesawat. Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan orang yang menjadi pemandu utama peluang dan tidak membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor yang berada di luar kendali individu, seperti perubahan teknologi dan tren sosial ekonomi. Dan di sini juga ada kiat-kiat dalam berwirausaha. Sukses berwirausaha tidak terlepas dari pemikiran kreatif dan inovatif dari seseorang wirausahawan itu sendiri. Kreativitas tidak begitu saja terjadi dalam organisasi. Seorang wirausahawan harus membuat lingkungan yang dapat menyuburkan kreativitas, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi karyawannya. Menurut Basrawi 2011, mengemukakan kiat-kiat sukses berwirausaha yang bisa dijadikan acuan bagi orang yang baru mulai berwirausaha, agar usahanya yang dijalankan dapat berhasil. Dan prinsip ini yaitu ada ketekunan, berani mengambil resiko, terampil dan tidak putus asa, berdoa, berani berubah, pandai mengelola, segar dan pintar, dan juga ada kemauan untuk terus belajar. Selanjutnya ada kreativitas. Bahwa kreativitas pada dasarnya setiap orang kreatif. Dan orang kreatif itu biasanya suka berfantasi, bermain, dan juga berpikir. Kreativitas merupakan spontanitas dari manusia, yaitu sumber kreativitas. Dan ada beberapa ciri orang kreatif, diantaranya orang yang bersifat terbuka, percaya diri, berpikir menentang arus, gigih, dan tidak pernah takut untuk gagal. Dan kreativitas merupakan pintu menuju sebuah inovasi. Kemudian ada bentuk kreativitas. Bentuk kreativitas ada 2. Yang pertama yaitu menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Bentuk yang kedua yaitu ide kreatif yang baru, atau paling tidak untuk yang bersangkutan. Dan selanjutnya di sini ada inovasi, bahwa inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Inovasi merupakan konsep kebaruan bersifat relatif bagi setiap orang. Inovasi memikirkan atau melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai dan juga manfaat. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi
perilaku inovatif seseorang, yaitu dukungan terhadap perilaku inovatif dari lingkungan, yaitu pimpinan dan juga ketersediaan sumber daya. Dan di sini juga ada macam inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, pemanfaatan produk baru dan atau produk yang lebih baik sehingga dapat diterima dan digunakan oleh konsumen. Yang kedua, inovasi proses bisnis atau jasa layanan, pengadopsian proses produksi, distribusi maupun metode layanan yang lebih baik. Dan yang ketiga ada inovasi organisasi, pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien yang sangat diperlukan dalam proses eksploitasi ide. Dan di sini ada sumber peluang inovasi. Yang pertama melalui penelitian dan pengembangan. Yang kedua, keberhasilan ataupun kegagalan. Yang ketiga, persaingan pasar. Yang keempat, perubahan struktur industri atau pasar, yaitu kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Lalu yang kelima ada perubahan demografi. Yang keenam ada perubahan persepsi, mood, selera, dan juga makna. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan yang baru atau iptek baru. Oke, lalu di sini ada manfaat inovasi dalam usaha. Yang pertama yaitu dapat memperoleh peluang kemampuan dan pengetahuan menghasilkan produk atau jasa baru. Yang kedua, peluang menghasilkan nilai tambah baru. Yang ketiga, peluang merintis usaha baru. Yang keempat, peluang melakukan proses atau teknis baru. Dan yang kelima, dapat mengembangkan organisasi baru. Sekian video penjelasan dari saya mengenai materi kewirausahaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.